Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilyas Nur Rahman dari kelas SI03. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Bahasa Pemrograman 2, yaitu membuat aplikasi Android dengan bahasa Kotlin sampai tahap fragment. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur utama dari aplikasi yang saya buat, lalu penjelasan singkat tentang struktur dan codingnya, serta di akhir nanti saya akan melakukan demo running aplikasinya secara langsung. Baik, yang pertama kita akan ke bagian dashboard. Nah, di sini di video sebelumnya file ini belum ditambahkan di bagian materi dan nilai. Lalu ditambahkan dengan menyalin bagian atasnya saja. Yang bagian atas di akun dan pengumuman. Setelah itu ditempel. Nah, di bagian dashboard ada file CV materi, CV nilai. Dia akan, jika dipencet, dia akan ke CV materi. Di sini dia. Di bagian dashboard, kita mendeklarasikan dulu file CV materi dan CV nilai. Lalu, CV materi ketika diklik, dia akan pindah ke materi. Lalu pindah. Di bagian nilai juga sama. Lalu kita akan ke pengumuman item. Di pengumuman item itu ada kelas pengumuman. Kita memiliki kelas pengumuman item yang isinya terdapat file pengumuman, file judul, dan file tanggal. Nah, di sini fungsinya yang pertama untuk menghitung jumlah total data yang akan ditampilkan. Setelah itu di override fun ini dia juga akan memberitahu list view data apa yang ada di posisi ini. Setelah itu yang terakhir di sini dia memberikan ID unik untuk setiap baris posisi tulung. Lalu override fun, fungsi ini adalah dari adapter yang dipanggil untuk setiap baris yang perlu ditampilkan perulangannya. Jadi di sini dia dari layout, dari halaman memanggil pengumuman item. Setelah itu file TV judul dia akan memanggil TV judul yang ada di sini. Nah, di sini dia. TV judul, lalu juga ada TV tanggal. Sini juga TV judul, teks, judul untuk posisinya. Ya. Nah, lalu kita akan ke pengumuman. Di pengumuman sini saya sudah terintegrasi dengan database. Dia mengambil dari pengumuman di sini UI-nya, pengumuman XML. Lalu untuk bagian ini di sini dia ada keranjang list kosong untuk menampung semua judul dan satu lagi untuk semua tanggal. Makanya di sini untuk table list of array. Lalu ada list pengumuman, list view, dia akan mengambil LV pengumuman yang ada di pengumuman. Di sini. Nah, dia akan mengambil data ini. Mengambil ID yang sudah dibikin. Setelah itu minta volley request ini tadi yang ada di volley ini. Jadi kita harus
memasukkan Valley, implementasiin Valley ini. Tinggal dicari aja di Google Valley Android Studio. Oh, sebelum itu juga karena saya sudah menyambung datanya ke database, jadi di sini harus kita buat untuk user permission internet supaya bisa mengakses ini database-nya. Nah, di sini dia akan meminta data dari string objek. Kenapa objek? Karena kita menggunakan post. Jadi di sini hanya admin saja yang bisa mengaksesnya, karena kita membuat get params file bawaan ini hashmap bawaan put. Jadi kita harus memasukkan kode, Ilyas 3203 ini ada di backend-nya di PHP. Kita balik lagi ke sini. File data array dia akan menjadi data. Setelah itu, nah di sini juga ada perulangan for in 0 until data array length, banyak data array. Lalu dia akan judul data array JSON string di judul pengumuman. Setelah itu file tgl, variable tgl, data array di tanggal pengumuman. Setelah itu kita bikin judul .add, tanggal judul tanggal. Di sini juga ada perulangan data. Kita membuat variabel perulangan data. Perulangan item ada judul dan tanggal. Hasil pengumuman sama dengan perulangan data. Misalnya error, dia akan keluar error baru masalah message-nya. Setelah itu kita lanjut ke materi dulu deh. Nah, di materi item juga sama. Di sini di materi item ada kelas materi, lalu halaman, materi, lalu judul, nama. Lalu ini juga sama halnya yang tadi. Untuk menentukannya, terus ini juga untuk menentukan posisinya, dan ini untuk menentukan banyaknya tulang. Ini juga sama. Varied file view, layout dari halaman, memanggil materi. Setelah itu TV judul, di sini ada di materi item. Nah, ada di sini. Nah, mana tadi? Materi item. Nah, TV judul itu ada di sini. Ya, untuk judul ini. Jadi yang di atas tadi untuk menentukan posisi ini. Jadi yang ini center grafik untuk menentukan posisi ini. Nah, di sini juga ada linear, ada image view, ada text view. Setelah itu kita lanjut ke materi. Bukan di materi item dulu. Nah, di sini judul ini sama halnya dengan TV judul. Di sini ada TV nama, posisi return.
Lalu kita ke materi item, materi. Nah, di sini juga sama halnya dengan pengumuman, karena saya sudah menggabungnya dengan mengintegrasikannya dengan database. Jadi dia di sini file materi grid view, dia ada di materi karena grid ya. Jadi namanya GF materi, kita namain ID-nya GF materi. Nah, di sini dia. Karena kita mau bikin 2 kolomnya, bikin 2. Di dalam sini ada grid view ya. Kita balik lagi ke materi. Di materi ini kita bikin variabel judul, nama seperti sebelumnya sama. Lalu mutable list untuk menyimpan datanya, semua data judul dan nama disimpan di sini. Lalu kita akan minta ke file request, dia akan minta objek karena dia berupa JSON. Lalu kita menggunakan metode post supaya hanya admin yang bisa mengaksesnya. Di sini URL yang saya akan jelaskan. Karena saya tidak memiliki domain, jadi saya menggunakan lokal, dan di sini lokal diganti dengan IP atau jaringan kita gunakan sekarang. Lalu di sini linear response, data array, JSON, dia dalam data for i until 0, jumlah data array-nya itu ada judul, dia ngambil dari judul materi, habis itu nama dia ngambil dari nama dosen, setelah itu judul .add, jdl nama, .add nama. Ini di sini materi, judul, nama, JF materi adapter pulangan data. Override file, get params, di sini ngambil bawaan, dibikin hashmap, bawaan, .put, kode, setelah itu ilas 3203 yang ada di PHP, di return bawaan. Setelah itu kita ke mana lagi? Nilai. Nah, di nilai ini kita ke layoutnya dulu deh. Layout. Nah, di sini kita akan membuat material button. Kenapa nggak button? Karena kalau button bulat, kalau semisal material button dia jadi bisa kotak seperti ini. Kita bikin linear layout, make parent, horizontal, setelah itu Android layout, hard content, setelah itu kita bikin ID-nya button UTS, teksnya namanya UTS, kita tutup. Setelah itu kita bikin lagi sampingnya di UAS. Nah, di dalam sini nih di fragment itu ada, kita bikin dulu ya. Setelah itu kita bikin ID-nya FCV nilai. Jadi kita bikin juga background-nya itu abu-abu nih supaya beda, biar kelihatan. Nah, selanjutnya kita ke nilai sini. Di sini nilai override on crate, dia konten layout nilai. Lalu file btn UTS material button, jika kita mencet ini
bukan, jadi dia akan memanggil file btn button yang ada di sini, ID yang ada di sini tadi dinilai. Ini dia materi. Nah, seperti itu. Bukan, maaf. Nah, di sini. Lalu kita akan bikin ini file juga SCV nilai fragment container view, manggil SCV nilai. Lalu di sini kita membuat support fragment bg and replace. Jadi dia support fragment di replace dengan FJP nilai. Setelah itu btn uas di replace juga dengan FJP nilai uas. Di sini karena belum ada defaultnya, jadi kita bikin defaultnya itu SCV nilai UTS seperti itu. Mungkin apa lagi ya, sudah. Akun materi pengumuman materi nilai sudah semua. Baik, mungkin itu saja. Sekarang kita akan kita akan run. Sebelum itu kita cocokkan dulu IP-nya materi item supaya bisa di run, ada hasilnya di materi. Nah, di sini kita buka terminal, lalu IP config untuk melihat IP rumah kita, IP yang kita gunakan. Setelah itu dia ada di sini. Nah, kita ganti saja tadi 110. Lalu di pengumuman juga kita ganti 10. Kenapa diganti? Karena setiap jaringan itu beda-beda IP address-nya. Kalau jadi semisal beda IP-nya, ya dia nggak bisa ngambil data ke database-nya. Oh ya, exam-nya nggak perlu. Bismillah, kita run. Tunggu loading. Nah, keluar dia. Kita login. Nah, di sini kita lihat pengumumannya dulu. Sebentar. Ada sebentar. Nah, ulang. Coba kita ulang. Nah, di sini dia udah keluar. Di mana ya? Bentar. Dari pengumuman dulu deh. Nah, di sini pengumuman ada ada jadwal ya, jadwal UTS ganjil segini. Di sini datanya kita ambil dari database. Sini dia database. Nah, dari sini pengumuman.
Kita lanjut ke di sini ada materi juga. Di materi, nah di sini ada 2 grid view, Android, Arifin Rahman, internet, Ilyas Nur Rahman, pengenal bahasa. Ini. Jadi di sini dia judul, di sini namanya, nama pengajar yang seperti saya jelaskan tadi. Setelah itu kita ke nilai. Nah, ini yang saya nilai. Di sini saya bikin defaultnya UTS bagian ini. Jadi tanpa dipencet pun dia defaultnya di UTS. Nah, ya, kalau dia dipencet UAS, nah dia akan pindah ke UAS seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.